Inilah bisnis yang paling laris sejak zaman Nabi. Bisnis apa itu? Ayo ikuti sampai habis. Bisnis ini nggak perlu modal besar, nggak perlu iklan di televisi, nggak perlu jadi influencer dengan pengikut berjuta-juta. Ini bisnis yang paling laris sejak zaman para nabi hingga hari ini. Sederhana saja, cukup manfaatkan ketakutan manusia akan neraka dan kerinduan akan surga dan ketamakan mereka akan harta duniawi. Maka produk ini akan selalu punya pembeli. Inilah dinamakan dengan bisnis agama. Bisnis yang sebenarnya penuh jebakan. Coba tengok kisah di zaman Paulus yang tercatat di Kisah Para Rasul pasal 19. Saat itu Paulus menyebarkan berita Injil di Efesus, kota yang terkenal sebagai pusat penyembahan Dewi Artemis yang konon memberi perlindungan dan berkat bagi para penyembahnya. Tiba-tiba muncullah Demetrius, seorang pengrajin perak. Bagi Demetrius, agama adalah komoditas, bukan kepercayaan. Ia nggak peduli agama, ia peduli cuannya. Bisnis patung-patung kecil Artemis yang ia buat adalah ladang uang yang sangat subur. Tapi Paulus datang dengan satu pernyataan kebenaran yang mengguncang mereka. Ia berkata, dewa-dewa buatan tangan manusia bukanlah Allah. Kebenaran ini sangat mematikan bagi bisnis Demetrius. Bisnis patung Artemisnya mulai terancam. Dan gak butuh waktu lama bagi dia untuk bertindak. Ia mulai menghasut massa dengan seruan, Artemis, dewi kita yang besar, sedang dihina. Jika ini dibiarkan, seluruh dunia akan melupakan kemuliaan dewi kita. Demetrius tahu persis bagaimana cara membangkitkan emosi orang banyak. Ia tahu cara memprovokasi massa yang paling ampuh. Sentuh saja fanatisme mereka. Masa nggak sadar kalau mereka terprovokasi oleh ulah Demetrius. Mereka nggak tahu kalau Demetrius sama sekali bukan pembela iman, tapi pembela cuan karena bisnisnya terancam bangkrut akibat ulah Rasul Paulus. Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu. Demetrius adalah simbol dari banyak penjual agama di setiap zaman. Agama pun dipasarkan sebagai jalan pintas menuju kaya dan sukses secara materi. Siapa yang gak ingin masuk surga tapi hidup gak mau rumit? Siapa yang gak ingin hidup enak tapi tetap masuk surga? Inilah jurus emas para penjual agama. Mereka menjanjikan surga di akhirat dan berkat materi melimpah di dunia, menjadikan iman sebagai transaksi, bukan lagi relasi dengan Tuhan. Tapi di balik janji manis itu ada banyak jebakan yang berbahaya. Orang-orang seperti Demetrius tahu cara memanipulasi dengan ketakutan akan kematian, kekhawatiran tentang masa depan, dan harapan untuk hidup lebih baik di dunia maupun akhirat. Inilah pasar yang tak pernah mati. Para penjual agama hanya perlu mengemas produk mereka dalam kata-kata manis dan ayat-ayat yang dipelintir. Yang menjadi pertanyaan adalah ini, apakah kita akan menjadi pembeli setia dari jualan agama mereka? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang begitu mudah ditakut-takuti dan dibujuk demi janji-janji yang sebenarnya kosong? Ataukah kita akan berani membuka mata, mencari kebenaran yang sejati, dan menolak menjadi korban manipulasi? Yesus pernah berkata di Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran tidak pernah diperjualbelikan. Kebenaran tidak membutuhkan panggung atau promosi. Kebenaran adalah tentang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Bukan menjadi budak ketakutan atau pelanggan produk rohani yang diperdagangkan. Jualan agama akan terus ada selama bumi ini berputar. Tapi kita punya pilihan, menjadi konsumen yang dimanfaatkan atau menjadi pencari kebenaran yang hidup merdeka dalam iman yang tulus dan relasi yang indah bersama dengan Sang Pencipta kita.